Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Amma ba'du, pemirsa Suara Metropolitan TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah melewati pertengahan dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga kehadiran kita di dalam bulan suci Ramadan tahun ini betul-betul mendapatkan kesuksesan dengan meraih semua keberkahan yang Allah sediakan bagi kita, umat Nabi Muhammad yang ingin meraih semua kesuksesan di bulan suci Ramadan tahun ini. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di dalam kesempatan yang berbahagia ini akan bercerita tentang hikmah dan manfaat dikirimkannya Al-Quran kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, setelah dua ayat sebelumnya bercerita tentang ibadah puasa, Allah selipkan pembahasan tentang diturunkannya Al-Quran pertama kali. Allah sampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan allazi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan adalah di antara keistimewaan dan keberkahannya adalah dimulai pertama kali turunnya Al-Quran, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa itu terjadi pada malam ke-17 bulan suci Ramadan saat Nabi berumur 40 tahun. Nah, Allah sampaikan di dalam ayat itu paling tidak ada 3 hikmah dan 3 manfaat diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, diturunkannya Al-Quran kepada umat Islam, dan diturunkannya Al-Quran kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Allah katakan, unzila fihil Quran, yang pertama hudan linnas, sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda, dan kemudian yang kedua penjelasan tentang bagaimana untuk mendapatkan petunjuk itu. Kemudian yang ketiga wal furqan, menjadi pembeda antara mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana yang batil, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Hadirin pemirsa Suara Metropolitan TV yang dirahmati oleh Allah, di hikmah yang pertama Allah menggunakan kalimat am, bahwa hakikatnya Al-Quran itu adalah sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Allah tidak menggunakan kata hudan lil mu'minin, hudan lil muttaqin. Di dalam ayat banyak ayat kita temukan penjelasan Allah ketika Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudan lil mu'minin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Namun ketika surat Al-Baqarah 185 bercerita tentang diturunkannya Al-Quran kali ini, Allah menggunakan bentuk yang lebih umum, bahwa Al-Quran itu bisa menjadi hidayah, bisa menjadi pedoman, bisa menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Maka kita temukan fakta bahwa ternyata bukan hanya umat Islam yang mengambil manfaat dari Al-Quran. Betapa banyak kita temukan cerita, ada peneliti yang menemukan satu teori kebenaran dari penelitian yang ia kerjakan. Justru statement awalnya ia gali, ia dapatkan sumber pertama dari dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kita tahu salah seorang ahli anatomi dan kandungan dari Prancis, namanya Dr. Maurice Bucaille, yang masuk Islam karena menemukan fakta kebenaran ayat Al-Quran dalam penelitiannya tentang anatomi jasad Fir'aun yang ditemukan di makam lembah para raja. Maka ia bersyahadat karena menyaksikan bahwa Ramses III yang dikubur di daerah gurun pasir jauh dari laut, ternyata di dalam paru-parunya mengandung unsur garam.
Maka ia mengatakan benarlah apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran surat Yunus yang menceritakan bahwa Fir'aun Ramses III yang mengejar Musa di dalam proses eksodusnya Bani Israel dari Mesir menuju Palestina itu meninggalnya di Laut Merah. Jasadnya diselamatkan kemudian dibalsem, maka adanya kandungan garam di dalam lambung Ramses III itu menunjukkan kebenaran fakta bahwa Ramses III atau Fir'aun di zaman Musa itu memang betul-betul mati tenggelam di dalam lautan. Nah, gara-gara itu ia bersyahadat dan mengakui kebenaran ajaran Islam. Kita temukan juga cerita bagaimana salah seorang profesor anatomi, dokter anatomi di Jepang yang masuk Islam setelah ia menemukan kebenaran fakta yang diungkapkan di dalam Al-Quran bahwa hakikat reseptor rasa sakit itu di kulit. Di bawah tahun 1800-an belum ditemukan, belum diketahui secara pasti di mana rasa sakit bagi manusia saat merasakan. Maka sang profesor menemukan satu teori di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa rasa sakit itu ada di atas kulit, di bawah kulit. Ketika kulit sudah terkelupas, hanya tinggal daging, maka tidak ada lagi rasa sakit. Dan itu statementnya ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, kalau mau diceritakan begitu banyak orang-orang hebat, orang-orang pintar yang sebelumnya non-muslim, ketika mereka mengkaji Al-Quran, mereka mendapatkan hikmah dan kebenaran dan akhirnya menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Memang ada juga yang belajar Al-Quran, niatnya mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahan dan kesalahan Al-Quran. Namun banyak kita temukan fakta mereka yang awalnya dengan kebencian, dengan keinginan untuk mencari kesalahan Al-Quran, justru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya hati mereka terbuka dan masuk ke dalam Islam. Hadirin pemirsa Suara Metropolitan TV yang dirahmati oleh Allah, seharusnya kita sebagai umat Islam yang betul-betul memiliki Al-Quran harusnya merasa sedih ketika justru orang non-muslim yang mengambil manfaat dari Al-Quran. Justru orang-orang yang tidak beriman yang mengambil faidah dan manfaat dari Al-Quran. Seharusnya kita sebagai umat Islam pemilik Al-Quran sebenar-benarnya yang lebih banyak mengambil manfaat dari Al-Quran. Maka mari sama-sama kita gunakan waktu yang tersisa kita di bulan suci Ramadan ini untuk mentadarus Al-Quran, mengulangi bacaan Al-Quran, dan kalau memang ada kemampuan dan kesempatan, mari kita kaji, kita pahami apa keinginan Allah ketika menyampaikan ayat-ayatnya kepada kita semua. Semoga kita mendapat manfaat dan mendapat hidayah dari Al-Quran. Itu yang pertama, bahwa hakikatnya petunjuk Al-Quran itu bisa datang ke dalam hati seluruh manusia. Jika pikiran mereka terbuka, hawa nafsu mereka bisa dikendalikan, maka mereka akan mendapatkan keberkahan dari hidayah Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa hakikatnya Al-Quran juga menjelaskan dengan detail, dengan teliti bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu. Bayyinatin minal huda. Nah, ini memang spesifik pengajarannya untuk kita umat Islam, bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita jalan yang bisa kita tempuh agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ di kalimatnya menggunakan bayyinatin minal huda. Salah satu penjelasan, bentuk-bentuk penjelasan tentang bagaimana kita mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya semua ibadah, wajib maupun sunnah yang kita kerjakan di dalam keberagamaan kita sebagai muslim, itu dasarnya ada di dalam Al-Quran. Secara global, dalam ibadah puasa, dalam ibadah salat, dalam ibadah zakat, dalam ibadah haji, sebagai bagian di antara rukun Islam yang wajib bagi kita kerjakan, semuanya diungkapkan sebagai kewajiban di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan detail bagaimana proses pelaksanaannya, kita temukan penjelasannya di dalam hadis Rasulullah, di dalam pendapat para sahabat dan orang-orang soleh setelahnya. Kemudian yang ketiga, Al-Furqan. Al-Quran diturunkan sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah. Maka Al-Quran adalah garis yang tegas antara jalan yang diridhoi oleh Allah dan di luar Al-Quran adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah, jalan kesesatan, jalan kezaliman. Maka bagi kita sebagai umat Islam wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, wajib menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga Al-Quran akan menjadi pendamping kita saat kita dibangkitkan di alam barzakh,
dan Al-Quran menjadi pendamping dan menjadi pemberi syafaat bagi kita saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. Demikian, hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.